Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah kalau misalkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan ya tidak ada yang sakit dan mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, pada video pembelajaran ini masih kita di subtema 2 tentang hewan dan sahabatku ya, tetapi pada video pembelajaran ini kita akan bahas materi di pembelajaran ketiga, materi ilmu pengetahuan alam ya, masih tentang cara perkembangbiakan hewan ya. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada video ini, mari sama-sama kita mulai video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik anak-anakku semua, mari kita mulai dengan menyaksikan slide video berikut ini ya. Berikutnya yaitu tentang materinya tentang apa ya? Jeng jeng jeng. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Ada yang masih ingat nggak sih ovipar itu apa? Ya, ovipar itu yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau vivipar, ya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ovovivipar yaitu merek handphone Mr. Wish. Bukan ya. Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Terus bagaimana sih cara mengidentifikasinya? Identifikasinya bagaimana? Coba perhatikan materi berikut. Ya. Perkembangbiakan diawali dengan pembuahan. Masih ingat pembuahan? Ya, sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Jangan tertukar ya, sel telur itu dari induk betina, sedangkan sel sperma itu dari induk jantan ya. Nah, nanti sel sperma itu membuahi sel telur. Nah, sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi ya. Oke. Nah, kita identifikasi perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Mohon maaf di sini misal salah, harusnya pakai P ya. Ovipar sama dengan di sini ovipar. Ini salah ketik ya. Ovipar pakai P ya. Oke. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur ya. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur, sel telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh induknya. Jadi dibuahinya di dalam tubuh. Kalau sudah dibuahi kemudian dikeluarkan oleh induknya. Ini yang pembuahannya terjadi di dalam atau internal. Kan ada dua yang bertelur itu, ada pembuahan yang di dalam, yang internal ya, contohnya ya jenis ayam atau burung, dan ada juga yang di luar pembuahannya, telurnya dikeluarkan dulu baru dibuahi, contohnya itu katak dan ikan. Nah, telur itu kemudian dirami sang induk ya. Selama dirami, bakal bayi terus berkembang di dalam telur dan akan keluar dari cangkangnya setelah usianya cukup ya. Ini beda-beda ya. Jadi dirami oleh induknya itu berbeda-beda. Salah satu contoh yaitu ayam. Ayam mengerami telurnya sampai menetas itu kira-kira 21 hari ya. Dari telurnya dirami sampai menetas itu kira-kira 21 hari ya. Oke, selanjutnya ya, yang mengidentifikasi lagi, yang keduanya yaitu melahirkan atau nama lainnya yaitu vivipar ya. Nama lain dari perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut vivipar ya. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, nah bakal bayi tumbuh di dalam tubuh induknya hingga berusia cukup untuk dilahirkan. Jadi
Jadi perkembangbiakannya atau perkembangan embrionya itu di dalam tubuhnya sampai dia siap untuk dilahirkan. Banyak ya, contohnya ada kucing, hewannya itu ya, ada gajah. Nah, di sini Mister kasih contoh ya, tidak semuanya sama di dalam tubuh induknya. Bayinya itu sampai bisa keluar itu. Contoh yang paling lama dari mamalia atau hewan menyusui ini ya, ada salah satu contohnya itu gajah. Gajah dia hamil ya, atau bayi yang berada di dalam tubuh induknya itu sampai siap dilahirkan itu kira-kira 22 bulan sampai bisa lahir ya. 22 bulan kira-kira berapa tahun? Ya. Kalau 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, berarti dia siap ya. Dia siap sampai mau lahir itu kira-kira 2 tahun kurang 2 bulan baru bisa lahir bayi gajah ini ya. Tentu setiap hewan berbeda-beda ya. Lanjut yang ketiganya yaitu bertelur melahirkan. Ya, cara mengidentifikasinya bagaimana? Ya. Hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar memiliki ciri khas, yaitu embrionya berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Ketika embrio telah menjadi individu baru, telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seperti atau seolah-olah seperti melahirkan. Jadi pembuahannya di dalam tubuh, terus tapi ini dalam berbentuk telur ya. Kemudian ya berkembang dan tumbuh di dalam telur ya. Bedanya dengan melahirkan, jadi dia tidak mengambil makanan dari tubuh induknya ya. Kalau melahirkan itu mengambil makanan dari tubuh induknya melalui plasenta atau ari-ari. Kalau ini yang ovovivipar tumbuh dan berkembang di dalam telur ya, di dalam tubuh induknya, tetapi makanannya dari dalam telur tersebut. Dan ketika mau dikeluarkan itu dia menetas dulu telurnya di dalam tubuh. Baik, itu materi pembelajaran kita ya di video ini ya, pembelajaran ketiga ini ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh nanti bisa langsung bertanya sama Mister. Untuk tugasnya nanti insya Allah Mister kirimkan lewat WhatsApp ya. Nanti Mister kirim tugasnya lewat WhatsApp ya. Baik, itu saja materi dari pembelajaran dari Mister ya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada video ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.